Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Masih di bulan Januari tapi kita sudah memasuki bulan Februari. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati semua karena kasih Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua, kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan buat. Karena semuanya pasti yang terbaik buat kita semua. Berikan hatimu, kita mau datang kepada Tuhan karena Dia sangat teramat baik bagi kita semuanya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau baik, sangat teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lebih dari yang telah kupinta, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari saya undang kita semua naikkan syukur kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, tak dapat kami bayangkan Tuhan berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tak dapat kami ukur kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Terima kasih. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan.
bangkit berdiri, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminanku Tuhan. Kaulah jaminan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ada bagiku, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Tidak peduli masa lalu kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu memandang kami indah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu. Hanya Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Terima kasih untuk hati-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikanku Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan dengan iman, Kau jadikan hidup kami Tuhan. Oh, hidup ini lebih indah. Terima kasih ya Tuhan. Thank you for accepting me just the way I am, Lord. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Betapa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami Tuhan, tapi ketika kami datang kepadamu Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai Tuhan, untuk keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk pemulihan yang Kau kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kami punya Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hati-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau menikmati sukacita surga yang Kau anugerahkan bagi kami. Setiap orang yang mau menerima anugerah dan kasih setia Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mau terima sukacita dari surga? Mari berikan tos kiri kanan, katakan terima anugerah dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bersorak-sorai. Kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. God is good all the time. God is good. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan hanya Engkaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita, amin, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindunglah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes Lord, kami hanya mau percaya kepadamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Katakan haleluya. Yes, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa di surga yang baik. Terima kasih ya Yesus. Kau sudah memberikan kami Roh Kudus-Mu yang manis. Ini kami anak-anak-Mu, kami perlukan Engkau ya Roh Kudus, bekerja lebih lagi bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang manis. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah biarlah ini menjadi kerinduan kita semuanya. Lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kudus hadir di sini.
bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita mau mengundang Roh Kudus lebih lagi bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindukan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Dialah penolong kita yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, kami mau berjalan bersamamu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari yang merindukan Roh Kudus angkat kedua tanganmu. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami rindukan urapan-Mu Tuhan. Amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ini kami ya Roh Kudus, kami perlu Kau bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu Tuhan. Amin. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang kami perlukan. Ya, hanya Kau yang terutama. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Hanya Kau ya Roh Kudus yang manis. Kami perlukan Engkau. Haleluya. Bekerjalah Engkau. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu yang baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penolong yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang ku perlukan. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus.
Roh Kudus, bertatalah. Kami perlu Engkau. Lebih lagi. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Urapan Kami nggak mampu lagi Tuhan. lawatan. Kami nggak mampu Tuhan. Kaulah yang Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Ya Roh Kudus, Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Saat ini Dia siap untuk melawat setiap kita. Maukah saudara buka hatimu untuk dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. lawatan. Izinkan Dia bekerja bagi saudara dan saya. Kaulah Karena kita nggak akan pernah mampu berjalan sendiri. Kita nggak akan mampu. Sama-sama katakan, bekerjalah Engkau lebih lagi Tuhan. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Bertatalah. Hanya Engkau yang sanggup bertata dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ini kami ya Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kau tahu setiap kelemahan kami. Kau tahu kami tidak sanggup menjalani hidup ini. Tapi Kau berikan Roh Kudus bagi kami. Seorang penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami. Mampukan kami Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan hanya bersama dengan Engkau. Ini kami Roh Kudus. Kami mau dipakai, kami mau dibentuk menjadi turut kehendak Bapa kami di surga. Biar firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kami. Kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Terima kasih ya Tuhan, Lebih lagi. kami sembah Engkau. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Lawatanmu, Engkau yang ada di rumah, Kaulah yang sebelum kita dengar firman Tuhan, katakan lawat kami ya Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya.
untuk urapan-Mu. Nama dan Terima kasih Tuhan. Kaulah yang ku Perlu terutama di hidupku. Engkau yang paling terutama dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami bersyukur kalau kami bisa beribadah, kami bisa memuliakan Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini secara onsite maupun rekan-rekan kami yang ada di Facebook Live, yang ada di YouTube, bahkan yang ada di Zoom. Kami tahu Tuhan yang akan berkarya, berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, yang mau mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara katakan yang ada di rumah, saya mau menyapa lewat Zoom, Facebook, YouTube. Katakan Tuhan itu baik. Nah saudara-saudara yang ada di tempat ini, coba engkau katakan kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Nah puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai faithfulness. Karena tema gereja kita secara keseluruhan untuk tahun ini berbicara mengenai the fruitful years. Dan untuk tema bulan Januari dan Februari kita akan berbicara mengenai faithfulness atau berbicara mengenai kesetiaan. Seperti apakah kesetiaan yang firman Tuhan ajarkan sehingga dari bulan ke bulan, minggu berganti minggu, kita akan mengalami yang dikatakan berbuah. Berbuah di dalam kesetiaan, berbuah di dalam ketaatan, berbuah di dalam covenant perjanjian kita kepada Tuhan, dan berbuah di dalam setia itu sendiri. Nah saudara-saudara, saya mau berkata begini, kesetiaan itu adalah hal yang sangat penting dan sangat utama dalam kehidupan manusia. Saudara setuju? Kenapa saya katakan kesetiaan itu hal yang sangat penting, faithfulness. Kenapa? It's very important to our life. Karena kesetiaan atau faithfulness itu berbicara mengenai karakter. Coba saudara katakan, karakter. Nah, karakter itu paling utama dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Apakah dia orang percaya dan bukan orang percaya, dia harus membutuhkan karakter yang baik. Nah firman Tuhan katakan kita harus berbuah di dalam karakter. Itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Nah saudara-saudara, faithfulness kenapa begitu penting? Kesetiaan mengapa begitu penting? Karena kesetiaan berbicara mengenai obedience, mengenai ketaatan. Dan faithfulness itu berbicara mengenai covenant, perjanjian. Perjanjian saya dengan Tuhan, perjanjian saudara dengan pasangan hidup saudara. Apakah saudara tetap setia atau tidak? Dan obedience itu harus menghasilkan faithful, setia. Nah, yang kita perlukan, semua manusia, siapapun dia, memerlukan trustworthy. Apa itu trustworthy? Dapat dipercaya. Nah, Tuhan mau supaya setiap orang percaya, setiap anak Tuhan berbuah di dalam kesetiaan, khususnya dalam hal trustworthy, dapat dipercaya. Kalau hidup kita sudah tidak dapat dipercaya, itu akan beralamat pada satu kesengsaraan, tidak akan ada ketenangan. Nah, firman Tuhan mengajarkan juga atau faithfulness itu berbicara mengenai trusty, terpercaya. Dan bukan hanya terpercaya, itu berbicara trustworthiness atau mengenai kepercayaan, sifat yang dapat dipercaya dalam hidup seseorang. Nah, oleh karena itu, sifat ini adalah merupakan karakteristik kerajaan Allah. Katakan amin. Kok saya nak dengar amin ya? Amin. Haleluya. Jadi saudara, kesetiaan, faithfulness adalah sifat dan karakter yang dimiliki oleh Allah. Amin. Dan Allah mau saya dan saudara memiliki akan karakter-karakter ini. Bagaimana caranya? Nanti saya akan bawa kita untuk mengerti ada beberapa hal yang harus kita pahami sehingga kita berada dalam kesetiaan dan kita teguh dan konsisten melakukan kesetiaan itu hanya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima, bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa Yesus adalah merupakan sosok karakter yang setia. Amin. Dan kesetiaannya tidak ada yang perubahan. Konsisten, tetap. Dan kalau saudara mau melihat lebih jauh, kita harus memahami dan mengerti kenapa kita perlu kesetiaan. Karena Bapa kita sifatnya setia. Allah selalu setia bagi umat kepunyaannya. Kadangkala kita lalai mengenai kesetiaan, tetapi Allah selalu tepat dan tidak berubah kesetiaannya. Bukti kesetiaan Yesus itu, bukti kesetiaan Allah terbukti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Taat sampai mati, dan itu kesetiaan. Waktu dia memikul salib, dia tidak berkata terlalu berat. Tetapi yang terjadi di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Ini adalah merupakan sosok pribadi yang perlu kita dalami dan perlu taruh di dalam hati, sehingga kita terimpartasi dengan faithfulness from God. Kalau kita memiliki akan hal ini, maka saudara akan dikatakan orang yang berhasil, orang yang diberkati, orang yang kuat, dan orang yang mengalami hal-hal supernatural. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa Allah selalu setia bagi umat kepunyaannya. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9. Di sana berkata demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dinyatakan dalam hal apa? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Katakan amin. Ternyata ketika Yesus datang ke bumi, ketika Yesus berada di muka bumi ini, dia lahir, mati, dan naik ke surga, itu menyatakan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Kenapa Allah tidak bisa turun? Kalau Allah turun, semua kita tidak sanggup melihat, dan kita akan mati karena kemuliaan Allah. Oleh karena itu dia harus mengambil rupa manusia, menjadi daging seperti manusia, supaya manusia itu memahaminya. Allah itu menjadi daging, tetapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Kitanya yang berbuat dosa, kitanya yang lemah. Oleh karena itu, kasih setia Allah selalu mau mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita telah menerima kasih setia Tuhan, maka seyogianya kita harus menghormati dan menghargai kasih Allah itu. Katakan amin. Karena kita sudah menerima kasih setia Tuhan, maka seharusnya saya dan saudara selalu mau taat. Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan? Bukan hanya taat, tetapi kita harus mau setia. Tidak cukup setia, kita harus beriman hanya kepada Allah. Kita tidak bisa beriman kepada kekuatan manusia. Oleh karena itu sekali lagi, untuk saudara dan saya yang sudah menerima kasih karunia, menerima kesejahteraan, menerima sukacita, damai sejahtera, maka selalu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Keynote saya hari ini, Alkitab membuktikan bahwa Yesus Kristus dialah Allah yang setia. Haleluya. Apa buktinya? Mazmur pasal yang ke-36. Mazmur pasal 36 dalam versi King James, kalau terjemahan baru itu ayat 6, dalam terjemahan bahasa Inggris ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, Your mercy, O Lord, is in the heaven. Rahmat dan kasih Tuhan ada di dalam sorga. Dan dikatakan, Your faithfulness reaches to the clouds. Kesetiaanmu mencapai sampai ke awan. Haleluya. Nah, saudara, coba kita akan mempelajari apa maksud Your mercy, O Lord, is in the heaven.
Saya sudah katakan tadi bahwa kasih karunia itu ada bersama kita. Apa maksudnya? Nah, perkataan ini pemazmur membandingkan dengan Mazmur pasal yang pertama ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam perikop ini kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 1, ini merupakan ayat yang sangat-sangat populer bagi orang percaya. Ayat ini memberikan satu pengajaran, memberikan satu pengertian bagi kita, dan ini sangat penting. Yang pertama adalah ayat ini memberikan satu pengertian bahwa kasih Allah itu akan menjadi sempurna ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Nanti kita akan lihat sebentar. Sekali lagi, kasih Allah akan menjadi sempurna ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa. Anugerah kasih karunia ada di surga, is in the heaven. Tetapi ketika saudara mau melakukan kebenaran firman, dan kasih dan anugerah rahmat Allah itu ada bersama dengan kami, bersama dengan kita sekalian. Syaratnya kita tidak bisa berjalan menurut nasihat orang berdosa. Dalam Mazmur pasal pertama ayat 2 berkata, tetapi kesukaannya, apa kesukaan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa? Firman Tuhan katakan melakukan perintah Tuhan, dan bukan hanya melakukan saja, tetapi firman Allah mendorong saya dan saudara untuk merenungkannya. Haleluya. Maka saudara akan menghasilkan buah. Dan buah kesetiaan itu akan berlangsung dari hari, setiap hari, jam berganti jam, minggu berganti minggu, bulan berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan Tuhan mau setiap anak Tuhan melakukan perintah Tuhan dan merenungkan. Dan dikatakan dalam ayat 3, kalau kita melakukan firman Tuhan, rewardnya adalah saudara pasti berhasil. Haleluya. Karena dikatakan orang itu pasti berhasil. Berhasil bukan hanya berbicara studi saudara. Berhasil bukan berbicara finansial, ekonomi saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Tetapi dikatakan berhasil dalam segala usahamu. Wah. Kalau saudara mau melihat keberhasilan dalam segala sisi kehidupan, hal yang harus kita lakukan adalah tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Kenapa kita diperkuat? Kenapa kita tidak gagal? Karena kita merenungkan firman Tuhan itu. Kenapa sekarang saya tugaskan kepada kita semua untuk baca firman. Karena firman adalah kekuatan kita. Untuk saudara mau berbuah, saudara harus membaca firman. Buah kebenaran, buah kesetiaan, buah pengharapan, buah roh itu sendiri harus kita miliki. Dengan cara membaca dan merenungkan. Nah, saya mau katakan, siapakah orang fasik? Nah, orang fasik kalau dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 dan 6, di sana dikatakan seperti ini. Ayat 1, itu ada 3 hal. Orang fasik. Orang fasik, Mazmur katakan dia adalah orang yang jahat. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Itulah orang fasik. Dan yang kedua, siapakah orang fasik? Orang fasik diajar oleh firman, dia adalah orang yang berdosa. Orang fasik adalah orang yang menghina Allah. Orang yang menghina Allah ketika dia sudah ada di dalam kebenaran firman, dia sudah jadi orang percaya dan dia berbalik meninggalkan Allah, itu artinya dia menghina Allah.
Dia yang sudah mengecap akan kebaikan Tuhan, sudah menerima anugerah rahmat Allah, dan dia meninggalkan Tuhan, itu artinya saudara menghina Allah. Saya tidak akan menguraikan apa yang dimaksud orang jahat, apa yang dimaksud orang berdosa, apa yang dimaksud orang yang menghina Allah. Tetapi ini membukakan paradigma sebagai orang percaya. Kalau kita mau diberkati, kita harus meninggalkan hal-hal yang jahat. Kita harus meninggalkan hal-hal yang berbentuk dosa. Kalau kita mau diberkati, maka kita jangan sekali-kali berpaling dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, saya memberikan satu quote seperti ini. Kesetiaan tidak akan berubah jika kita berkomitmen untuk taat. Kok ada amin ya? Kesetiaan tidak akan berubah ketika atau jika kita melakukan atau berkomitmen untuk taat. Haleluya. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang mau komitmen untuk taat. Ketika engkau komitmen dengan firman, taat dengan firman, maka Allah adalah kasih akan menjadi bagian engkau. Dan ingat, kasihnya itu adalah kasih yang kekal. Kasih Allah itu adalah sesuatu kesetiaan yang tak tergoyahkan. Maut diperhadapkan dengan Allah. Ketika Yesus diperhadapkan dengan ancaman kematian, dia akan dibunuh. Taman Getsemani, dia sebagai Allah, anak Allah yang hidup, dia merasa takut. Tapi dia berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena dia akan diperhadapkan dengan kematian, saudara. Semua manusia kalau menghadapi kematian pasti akan rasa takut. Nah, rasa takut Yesus sebagai manusia. Dia Allah tapi dia manusia. Artinya begini, Allah datang ke bumi lewat Yesus. Berarti dia sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Rasa takut Allah itu, rasa takut Yesus bukan karena dia takut akan dunia ini. Karena dia manusia. Tapi bedanya dia tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah manusia Allah yang taat. Nah, ketaatan Kristus itulah yang harus diimpartasikan kepada gereja. Bahwa gereja harus memiliki ketaatan. Saudara ingin berbuah, harus menghasilkan ketaatan. Kesetiaan di dalam ketaatan akan menghadirkan mujizat. Kasih Allah itu sempurna, saudara. Sempurna melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saya mau berkata demikian. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, and we confess our sin, mengaku dosa kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 4, New King James berkata, He is faithful and just to forgive us. Maka ia adalah setia dan adil. Untuk apa? Our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala ketidakbenaran. Kita tidak lepas dari ketidakbenaran, saudara. Kita tidak lepas dari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, Dia akan membenarkan kita. Dia akan menyucikan kita. Berarti setelah kita menerima pengampunan dosa sesuai dengan 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Setelah kita menerima pengampunan dosa, maka kita dipulihkan dan disucikan oleh Dia. Setelah kita disucikan, maka kita menerima hidup yang baru. Nah, di sini kita akan coba mengerti hidup yang baru adalah kehidupan yang selalu mau taat dan menjadi pelaku firman. Katakan amin. Sekali lagi, hidup yang baru adalah kehidupan yang selalu mau taat dan menjadi pelaku firman. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6. Good News Translate di sana mengatakan begini. The righteous
are guided and protected by the Lord. Orang benar dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. But the evil are on the way to their doom. Artinya, tetapi kejahatan atau orang jahat sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Berarti pilihan ada di tangan saya dan saudara. Apakah saudara mau setia kepada Tuhan? Dengan kata lain mau mengambil bagian, yaitu kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, masuk kepada kehidupan yang baru atau tidak? Kalau kita tidak akan masuk kepada satu pemulihan, kehidupan yang baru, maka dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6, kita sedang menuju kepada kehancuran. Artinya sedang menuju kepada kebinasaan. Itu berbicara apa? Penghukuman. Saya katakan minggu lalu bahwa kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, maka ada kapak penghukuman di tangan Allah. Siap menebang setiap orang percaya. Berarti hidup baru, kita mau dipimpin dan berjalan di dalam roh. Amin. Saudara mau dipimpin dan berjalan di dalam roh? Ketika kita berjalan di dalam roh, maka secara otomatis kita akan dikaruniakan karakter kerajaan Allah. Haleluya. Seperti apa karakter kerajaan Allah? Karakteristik kerajaan Allah itu berbicara mengenai strong spiritual life. Apa itu strong spiritual life? Yaitu kehidupan rohani yang kuat. Saudara akan dikaruniakan kehidupan rohani yang kuat ketika engkau berjalan di dalam roh. Apalagi yang kita akan terima? Devote to God. Artinya apa? Setia kepada Tuhan. Akan mengalami kehidupan roh yang setia. Nah, ini yang satu yang ditunggu-tunggu oleh setiap manusia. Joyful. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kehidupan yang menyenangkan. Joyful. Apalagi yang diterima ketika kita berjalan di dalam roh, yaitu trustworthy. Hidup yang dapat dipercaya. Kehidupan yang dapat dipercaya. Artinya orang dapat percaya melalui sikap kita, melalui perbuatan kita dan perkataan kita. Apakah perkataan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari? Dan ini akan terjadi apabila kita dipimpin oleh roh. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, itu tidak akan terjadi, saudara. Saudara mau pakai kekuatan apapun, gak akan mungkin. Tetapi ketika engkau berjalan di dalam roh, maka ada satu karakter yang akan muncul, yaitu loyal. Loyalitas, setia. Kata setia ini adalah melakukan dan bertanggung jawab dengan baik setiap pekerjaan yang kita terima dan tidak bersungguh. Setia. Bukti bahwa suami setia kepada istri, banyak hal yang harus dia lakukan. Dan sebaliknya istri setia kepada suami, banyak hal yang harus dia lakukan. Dan firman Tuhan mengajar kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita akan mendapatkan karakteristik yang dependable, dapat diandalkan. Saudara adalah orang yang diberikan karunia untuk dapat diandalkan. Jangan bilang, aduh pastor, saya nggak ada karunia. Semua kita sudah diberikan oleh Tuhan masing-masing. Ada yang satu karunia, ada yang 2 karunia, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Semua kita Tuhan sudah sediakan karunia yang sesuai dengan apa yang kita jalani. Apalagi yang harus, apa yang kita akan miliki ketika kita berjalan dalam roh. Hospitable. Apa artinya? Ramah, murah hati. Inilah karakter-karakter yang dimiliki oleh orang yang dipimpin oleh roh. Dia memiliki karakter loving, penuh kasih, encouraging, membangun, mendorong orang yang lemah. Bahkan ada satu kata yang sangat diperlukan oleh setiap gereja Tuhan. United. Bersatu.
Nah, kalau kita bersatu, gereja ini bukan hanya seperti ini, pasti akan lebih besar. Nah, doa kita dalam waktu dekat kita akan beribadah di gedung. Bagaimana itu akan tercapai? Ketika kita bersatu. Jemaat Tuhan bersatu di dalam doa, bersatu di dalam satu kekuatan, maka yang akan terjadi adalah mujizat. Mujizat yang akan terjadi. Nah, kita lihat dalam bagian kedua, dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-36. Tadi bagian B, your mercy, O Lord, is in the heaven, yang saya sudah jelaskan. Dan bagian yang kedua adalah your faithfulness reaches to the clouds. Artinya apa, saudara? Kesetiaanmu sampai ke awan. Mengapa kesetiaan Tuhan itu dibandingkan dengan awan? Saudara tahu bahwa awan itu lambang atau gambaran dari tidak stabil. Kalau saudara lihat, kalau awan sudah menghitam, itu tandanya mau apa, saudara? Hujan. Oh, di sana pasti akan hujan. Tiba-tiba dia jadi terang. Oh, berarti akan normal. Ini artinya apa? Tidak stabil. Kenapa kesetiaan Tuhan itu dibandingkan dengan awan? Sedangkan awan itu bisa berubah. Nah, di sini ada satu pelajaran yang pemazmur ingatkan bagi saya dan saudara. Sifat manusia yang mau berubah dapat menjadi sarana. Sarana apa? Untuk mewujudkan kasih Allah yang sempurna itu akan ada di dalam hidup kita. Dengan kata lain bahwa ketika kita mau berubah, ada sesuatu yang Allah akan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada perubahan, maka sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Saudara-saudara, untuk mewujudkan kasih Allah yang tidak ada bayang perubahan, yang selalu konsisten untuk memberikan perubahan, memberikan pemulihan dan second change bagi kita, maka kita sebagai orang percaya harus berbalik kepada Tuhan. Mau diubahkan. Kita harus meninggalkan hidup kita yang lama. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Oleh karena itu, kasih dan setia Tuhan itu selalu akan menjadi bagian kita. Mazmur 89 ayat yang kedua. For I have said, karena aku telah berfirman, mercy shall be built up forever. Kasih setiamu akan dibangun untuk selama-lamanya. Your faithfulness you shall establish in the very. Kesetiaanmu akan engkau tegakkan di surga. Artinya apa? Kalau kita mau setia kepada Tuhan, maka itu akan menjadi bagian kita. Jadi Alkitab membuktikan bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah yang setia. Mazmur yang ke-36 berkata, keadilanmu, your righteousness is like the great mountain. Kebenaranmu seperti gunung-gunung yang besar. Your judgment are a great deep, O Lord. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, ya Allah. You preserve man and a beast. Engkau memelihara manusia dan hewan. Ini membuktikan bahwa kasih Allah itu ada bagi setiap orang percaya. Karena dia memelihara kita. Dia beserta dengan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Bagaimana kesetiaan itu harus dibangun? Yang pertama, kesetiaan itu akan terbangun ketika we walk by faith. We walk by faith. Artinya apa? Berjalan dengan iman. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 7, New King James berkata, for we walk by faith, not by sight. Kita bukan berjalan dengan penglihatan, tetapi berjalan dengan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama, seperti apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman.
Berarti untuk saudara akan membangun kesetiaan itu, kita harus berjalan dengan iman. Yang kedua, living with Christ and renew our mind. Kita harus hidup bersama Kristus dan membaharui pikiran ini. Kenapa kita harus baharui pikiran? Karena pikiran manusia sifatnya berdosa. Kolose 3 ayat 1 dan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Yesus yang adalah Allah. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi untuk membangun iman kita, maka kita harus hidup bersama Kristus. Dan pikiran kita dibaharui. Dan yang ketiga, untuk membangun iman, maka kita harus mengenal akan 4 kata. Dan 4 kata ini saudara bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, 19, 20 sampai 21. 4 kata itu adalah respect, love, obey, do not provoke. Jangan menjadi provokator. Nah, ini firman Tuhan gambarkan bahwa suami istri adalah gambaran antara Kristus dan gereja. Bahwa yang diajarkan, istri harus apa? Submit, respect to husband. Dan wife artinya husband harus love to wife. Kalau saudara baca, ini dikatakan, wife submit to your own husband as is fitting in the Lord. Dan yang ke-19, husband love your wife and do not be bitter toward them. Love. Kenapa kita harus bangun love? Karena kasih itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Dan yang ketiga adalah obey. Anak-anak. Dikatakan di dalam ayat 22. Children, obey your parents in all things, for this is well blessing to the Lord. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Dan yang terakhir, orang tua. Istilahnya dikatakan, Father, do not provoke your children. Dan saya ambil kata do not provoke. Ini gambaran gereja Tuhan. Janganlah kita jadi orang Kristen yang suka memprovokator. Karena ini adalah bagaimana untuk kita membangun kesetiaan. Kesetiaan itu terjadi ketika ada respect, ada love, obey, dan kata do not provoke. Sebagai conclusion, sebagai kesimpulan, bagaimana kondisi iman saudara saat ini? Apakah saudara mempercayai Tuhan? Apakah kita adalah orang yang setia kepada Tuhan? Saya tidak akan berkata, oh si ini tidak setia dan si ini setia. Tidak. Yang tahu persis akan kesetiaan kita adalah pribadi kita sendiri. Bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan? Sebagai conclusion yang terakhir, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk tetap teguh dalam melakukan kesetiaan. Hal yang pertama, untuk kita tetap teguh melakukan kesetiaan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Love God. Bagaimana untuk mengasihi Tuhan? Dengan apa? Firman Tuhan ajarkan, Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, with all your heart. Dengan segenap hatimu. Dan dikatakan love the Lord, love the God with all your soul. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, with all your soul. Dan yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu with all your strength. Dengan kekuatan. Maka kesetiaan itu akan kita lakukan dengan tidak akan tergoyahkan.
tetap teguh. Artinya tetap semangat. Jadi yang kedua, untuk tetap teguh melakukan kesetiaan, obedience to God. Ketaatan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Dengan memiliki kasih yang tulus dan murni itu, maka kita akan memiliki kerinduan untuk selalu mau menaati firman Tuhan. Amin. Saudara mau menaati firman Tuhan? Mazmur pasal 119 ayat yang kedua berkata, joyful are those who obey his laws. Berbahagialah orang yang menaati hukumnya. And search for him with all their heart. Dan yang mencari dia dengan segenap hati mereka. Katakan amin. Dan yang ketiga, untuk tetap teguh kita setia. Faithfulness kepada Tuhan. Trust in the Lord. Apa maksudnya percaya kepada Tuhan? Dengan memiliki kasih, memiliki ketaatan yang murni, maka kita akan menghasilkan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima. New Living Translate berkata, trust in the Lord with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Do not depend on your own understanding. Dan jangan bersandar bergantung kepada pengertian kita sendiri. Amin. Dan yang paling terakhir adalah turn to God with all your heart. Berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Maka saudara akan melihat kehidupan yang lebih baik. Janji Tuhan. Maka faithfulness akan menjadi bagian kita. Kita akan berbuah. Fruitful, the year of fruitful. Dengan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat kita sekalian. Bekerjalah Roh Kudus. Kami mau menjadi orang yang setia. Kami mau menjadi keluarga yang setia. Kami mau menjadi gereja yang setia. Kami rindu mau menjadi anak Tuhan yang tetap teguh untuk setia kepadamu. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita angkat tangan kita, katakan, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah. Yes Lord. Ya Roh Kudus, bertakhta dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Lawatanku, Engkau yang ku perlu. Engkau yang kami perlu. Yes Lord. Haleluya. Glory Jesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah. Mengalirlah pemulihan-Mu bagi kami ya Bapa. Mengalirlah urapan-Mu Tuhan. Jamah kami ya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku perlu Kau terutama di hidupku. Mungkin di antara kita hari ini, baik engkau yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, di Facebook, di YouTube, ada sesuatu yang engkau rindukan untuk terjadi dalam pribadimu, terjadi dalam keluargamu.
hari ini adalah alamat yang terbaik untuk saudara mau berbalik kepadanya. Saudara berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang saya dan saudara sembah, Dialah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang adalah kasih, yang belum ada bayang perubahan. Dari hari kemarin, hari ini sampai selamanya. Sambil engkau angkat tangan, dengan iman mujizat terjadi dalam hidupmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu. Haleluya, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu Tuhan, ku perlu. Kau terutama di dalam hidup kami. Di hidupku bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, bekerjalah. Yes Lord. Ya, di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah sedang berkarya dalam hidup. Terima kasih ya Bapa. Terpuji namamu. Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Tambah di hidupku. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu ada di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Saat ini Engkau melihat tangan umat-umat-Mu yang terangkat. Kami yang bergumul dengan finansial. Kami yang bergumul dengan masa depan. Bergumul dengan pekerjaan, studi, legal status. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhan berkemurahan. Tuhan melakukan pertolongan bagi engkau yang bergumul dengan sakit penyakit, tubuh yang lemah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus engkau pasti sembuh. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan kami yakin kami menerima kemenangan hari ini. Kami menerima pertolongan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tertekan, yang terintimidasi, yang coba-coba mengakhiri kehidupannya. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar bagi engkau. Tuhan memberikan jalan yang baru. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Ada pengharapan, ada semangat, ada sukacita yang baru yang Tuhan kerjakan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Saya serahkan kepada Ibu. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu, mengembalikan milikmu ya Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu semua yang kami terima, semua yang kami dapatkan, semuanya datang daripadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap memberi penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memberi katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita bagi yang ada di pastori, persembahan bisa dijalankan. Bagi yang saudara yang rindu memberikan korban syukur, memberkati pelayanan kami lewat Zelle, gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya.
Terima sukacita surga. Katakan itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan, 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 kekuatan. Saksikan kuasanya. Taklukkan badai. Mari orang-orang yang terima anugerah Tuhan katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan. Bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata. Mari orang-orang yang bersukacita bangkit berdiri. Katakan haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, dalam hatiku takkan patah semangat kami Yesus. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau terus bersorak Tuhan. Bersorak bagimu. Amin. Katakan dengan iman. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk lagi. Saya percaya kita adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, kita sudah mulai ada kegiatan, saudara, dimulai dari hari Rabu. Ya, hari Rabu dan hari Jumat kita ada prayer warrior. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini lagi jam 9. Bahkan ada live Facebook, di Zoom juga. Dan ada pemuda youth. Hari youth juga ada ibadah. Oh maaf, prayer warriornya cuma Jumat sekarang ya. Karena hari Rabu itu youth. Youth tahun ini mau digencet biar jadi youth yang militan di dalam Tuhan. Jadi ada youthnya hari Rabu dan hari Minggu. Biar mereka menjadi pilar-pilarnya gereja ya. Tulang punggungnya gereja kita semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan lupa youth. Tahun 2022 2 kali youth, puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman kita. Andrew semangat sekali. Calon preacher. Di youth. Oke, puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saltnya nanti baru minggu depannya ya. Karena kan ini masih tanggal 30 Januari. 31 ya. Ya pokoknya gitu deh, baru nanti Februari. Oke, itu saja yang menjadi pengumuman kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bekerjalah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, taulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari saudara-saudara jadikan ini kerinduan kita, doa kita. Nyatakan kepada Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Ya Roh Kudus, Oh Roh Kudus yang manis. bertatalah lebih lagi
bersedia untuk mengakhiri ibadah ini. Berdatanglah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kaulah yang Angkat tanganmu kepada Bapa. Haleluya. Terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah. Yes Lord. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Mengalirlah pertolongan-Mu ya Bapa. Mengalir mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. lawatanmu, Kaulah yang Ku perlu Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kaulah yang Ku perlu Kau yang terutama utama di hidupku. Haleluya. Kami sembah. Kaulah yang Ku perlu. Yes Lord. Terutama di hidupku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penghormatan kami. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi di rumah umat-umat Tuhan. Baik mereka yang menyaksikan lewat Zoom, lewat live streaming Facebook, bahkan melalui YouTube ya Bapa. Kami semua menerima pertolongan Tuhan. Kami mau buat komitmen yang baru untuk mau selalu mengasihi Tuhan. Kesetiaan kami bukan menurun tapi bertambah. Kami mau yakinkan dalam hidup kami bahwa Allah ada bersama dengan kami. Kami tidak sendiri. Kami yang ada di tempat ini tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan memberikan kemampuan, keteguhan hati untuk melakukan firman. Sehingga the year fruitful akan menjadi bagian kami sekalian yang hadir. Kami yakin Tuhan berserta dengan umat-umat-Mu. Banyak di antara kami yang bergumul dengan pergumulan. Baik dengan keluarga, masa depan. Tapi kami yakin ada Tuhan yang membuat kami berhasil. Kami bergumul untuk anak-anak, suami, istri, pelayanan, pekerjaan, legal status. Tuhan yang akan menolong. Yakinlah bahwa Tuhan sedang turun tangan bagi engkau. Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan sedang memberkati engkau. Yakin bahwa Tuhan sedang mengadakan apa yang kita perlukan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati dengan umat-umat. Kami membutuhkan gedung gereja ya Bapa. Engkau sedang mempersiapkan itu bagi kami. Kami bersyukur buat tempat yang Kau sudah berikan ya Bapa. Kami minta itu di dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami yang jadi. Bermujizat bagi kami. Bermujizat, berkarya bagi pelayanan kami. Dan Tuhan yang akan mengadakan semuanya. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah. Berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Berkat promosi. Berkat-berkat yang supernatural mengalir dalam hidup keluargamu. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah keturunan-keturunan yang memperoleh bangsa-bangsa. Engkau akan menerima berkat yang double blessing dari Tuhan. Engkau akan menerima sukacita. Engkau akan menerima kehidupan yang kuat, roh yang kuat, mentality umat pemenang, mentalitas pemenang akan menjadi bagian engkau. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tetapi engkau akan mengalahkan masalah itu bersama Kristus, bersama Roh Kudus, firman Tuhan yang ada dalam hidup engkau, dan penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja yang sempurna.
Dan kami tutup akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Dan sampai jumpa di ibadah-ibadah kita yang akan datang. Bye-bye. Haleluya.